Selamat pagi semuanya. Mbak berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan melakukan ibadah mingguan. Karena dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kita sudah banyak sekali melakukan aktivitas. Mulai dari bermain, belajar, mengerjakan tugas, membantu orang tua. Hari Minggu ini kita akan khususkan hari untuk Tuhan. Nah, pasti pagi hari ini adik-adik belum melakukan pemanasan. Oleh karena itu, Mbak mau mengajak adik-adik semua untuk bergerak. Yuk bangkit. Ya adik-adik berdiri semuanya. Kita akan bersama-sama pujikan Kidung Ria nomor 14, Hari Ini. Musik! Apakah adik-adik semua masih bersemangat? Tentu saja pastinya masih semangat dong Mbak. Biar lebih bersemangat lagi, kita akan berdoa. Untuk itu adik-adik siapkan sikap doa yang baik. Kita lipat tangan, kita pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas rahmat-Mu, atas berkat-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Tuhan berkati kami agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kali ini kita akan memuji nama Tuhan, tentunya harus lebih semangat dari Kidung Ria nomor 56, Yesus itulah satu-satunya. Musik! Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik Pratama, Madya,
disiapkan Alkitab. Untuk adik-adik yang batita, kita buka telinganya. Ayo, gimana sikap mendengarkan firman Tuhan? Nah, hebat. Baiklah, kita mau berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, dipejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami anak-anak GKJW akan bersama-sama belajar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai supaya kami bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik Pratama Madya, Alkitabnya mana? Ayo, sudah siap? Sekarang dibuka pelan-pelan dari Kisah Para Rasul. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat. Sudah ketemu Kisah Para Rasul pasal yang keempat? Ayatnya yang ke-32 sampai dengan 35. Oke, Bu Ari bacakan ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 35. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, adik-adik, selama ini kan kita sudah menerima banyak sekali berkat dari Tuhan. Itu merupakan bentuk kasih sayang Tuhan untuk kita semua. Nah, untuk itu kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus Sayang Padaku. Musik! Selamat pagi adik-adik yang dicintai dan dikasihi Tuhan Yesus. Ya, tetap ada sukacita ya meski di rumah saja. Nah, posisikan duduk yang manis, buka telinga dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Oke, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar Tuhan Yesus yang penuh dengan cintanya. Cintanya kepada manusia sungguh luar biasa. Terbukti cinta Tuhan Yesus kepada adik-adik dan semua keluarga di rumah. Perhatikan juga
gambar berikutnya. Ini adalah gambar Tuhan Yesus disalib. Tentu, gambar ini tidak asing lagi buat kita, bukan? Ya, Yesus telah membuktikan bahwa Ia rela mati di kayu salib. Ia rela menderita dicambuk, diludahi, diolok-olok, diberi mahkota duri, dan tidak ada keinginan Yesus sedikit pun untuk membalasnya. Semua penderitaan itu diterima Yesus dengan sukacita, sebab Tuhan Yesus sangat mencintai manusia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, cinta Tuhan ternyata menular. Kekuatan cintanya menular kepada para rasul. Dengan cinta Tuhan Yesus menjadikan para rasul mengabarkan Injil kepada semua orang. Dan banyak orang menjadi percaya. Nah, semua orang yang percaya juga tertular cinta Tuhan Yesus. Hal ini nampak dari cara hidup jemaat mula-mula. Mereka tidak pelit untuk berbagi. Cinta Tuhan Yesus mencukupi dan memenuhi kebutuhan orang percaya. Dengan cinta Tuhan Yesus, mereka rela membagi apapun yang Dia miliki. Cinta jemaat mula-mula sangat peduli satu dengan yang lainnya. Mereka merasa dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak ingin melihat saudaranya menderita. Sekarang perhatikan gambar ketiga. Salah satu orang yang menjadi percaya Tuhan Yesus adalah Yusuf, yang disebut dengan Barnabas. Ia juga dipenuhi dengan kekuatan cinta Tuhan Yesus, sehingga ia rela menjual harta bendanya dan hasil penjualannya itu diserahkan kepada para rasul untuk dibagikan kepada semua orang yang membutuhkan. Yusuf tidak merasa rugi. Bahkan hartanya berkurang, sekalipun habis pun dia tidak merasa rugi. Malah sebaliknya, ia merasa bersuka cita karena dapat berbagi dengan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang setia mendengarkan cerita Tuhan. Siapa yang ingin meniru kehidupan Bapak Yusuf? Siapa yang ingin seperti Bapak Yusuf? Coba angkat tangan. Iya, kalian semuanya adalah anak-anak yang hebat. Bagaimana menjadi anak-anak yang hebat? Yang pertama, kalian harus mencintai semua orang, yaitu mencintai orang tua, mencintai adik kakak, mencintai kakek nenek, tetangga, teman, dan semua orang tanpa terkecuali, meskipun di rumah saja. Nah, yang kedua, kita harus hidup berhemat. Sebagai siswa sekolah, kita harus rajin belajar, rajin menggunakan alat tulis dengan baik dan benar, tidak sampai rusak. Ya, nah, supaya kenapa? Supaya tidak terus membeli. Sayang dong uangnya, kan bisa ditabung. Nah, kita tabung semuanya, kita juga bersyukur, ya, berhemat dengan memiliki mainan yang sudah ada, digunakan dengan baik supaya tidak rusak. Tidak perlu kita membeli mainan baru. Nah, yang ketiga, ajak orang tua. Ya, ajak orang tua, bilang sama orang tua bahwa kita bisa hidup berhemat, tidak perlu membeli barang apapun yang tidak diperlukan. Uangnya yang seharusnya kita berikan untuk keperluan-keperluan yang tidak perlu itu bisa kita pakai untuk membeli kebutuhan
orang lain yang membutuhkannya. Bagaimana caranya? Ajak orang tua untuk merupakan bentuk kebutuhan sembako misalnya, seperti itu. Nah, kalian tahu kan mengapa di rumah saja? Ya, kita di rumah saja karena kita sedang mengalami virus corona. Nah, dengan seperti itu kita tidak boleh keluar rumah. Kita belum boleh sekolah, kita belum boleh bermain di luar. Bahkan kita tidak boleh bertemu dengan banyak orang. Apa yang harus kita lakukan meski di rumah saja? Yaitu dengan cara saling mendoakan. Ya, saling mendoakan satu sama lain. Ya, kita percaya bahwa Tuhan mencintai kita, memelihara kita. Dengan orang tua kita ajak untuk bisa memberikan berkat kita yang lebih tadi, kita bentuk dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang orang lain butuh. Ya, kita berikan kepada gereja. Nanti dikumpulkan di sana dan gereja akan mendoakannya. Setelah itu, melalui gerejalah segala kebutuhan sembako tadi diberikan kepada jemaat yang membutuhkan. Nah, adik-adik, inilah contoh anak-anak yang hebat, adik-adik yang hebat, ya, jempol semuanya. Tidak berharap imbalan apapun, ya. Nah, Tuhan mencukupkan kita, Tuhan memelihara kita dengan kekuatan cintanya, semuanya diberikan oleh Tuhan. Tuhan memenuhi dengan cintanya. Amin. Ada ayat hafalan yang kita harus hafalkan, diambil dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Musik. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari adik-adik, kita duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali lagi kepadamu untuk mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami selama hari ini, terutama selama ibadah hari Minggu ini. Tuhan, kali ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang saat ini sedang dilanda virus COVID-19. Tuhan, berkatilah mereka, Tuhan, yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19 dan juga bagi mereka yang terkena COVID-19. Kiranya senantiasa Kau limpahi berkat kebahagiaan agar mereka dapat sembuh dan mereka dapat
beraktivitas dan bertemu dengan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk dokter dan suster yang merawat. Tuhan, kiranya Kau lindungi mereka agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang masih setia menemani kami untuk belajar di rumah. Kiranya mereka senantiasa sehat, senantiasa bahagia, dan dapat membimbing dan melindungi kami dalam belajar di rumah. Kami juga berdoa untuk proses belajar di rumah kami. Tuhan, kiranya proses belajar di rumah ini dapat memberikan ilmu-ilmu sehingga kami pada nantinya ujian akhir semester dapat menghasilkan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan tolong berkati gereja kami Tuhan, agar gereja kami dapat menjadi berkat dan menjadi sarana untuk membantu orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna untuk orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Dan kiranya dengan mengumpulkan persembahan ini, kami bisa lebih belajar untuk mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, di tengah kondisi seperti ini, Tuhan masih tetap memberkati kita semuanya tanpa membeda-bedakan siapa kita. Untuk itu, Mbak mau mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan. Kita mau pujikan Yesus cinta segala bangsa. Musik! Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat sebuah karya berbentuk hati. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan berupa pola hati, 2 kertas lipat. Nah, jika di rumah tidak ada kertas lipat, bisa digunakan kertas HVS, kemudian spidol, stik es krim. Nah, stik es krim ini kalau di rumah kalian tidak ada, bisa menggunakan sedotan. Lalu digunakan gunting, lem, atau selotip. Pertama-tama kita gambar pola bentuk hati di atas 2 lembar kertas. Nah, seperti ini ya adik-adik. Ini adalah gambar 2 pola hati. Setelah itu kita gunting gambar yang kita gambar tadi menggunakan gunting. Nah, adik-adik, gambar yang sudah dipotong tadi seperti ini ya. Setelah itu, kita bisa kreasikan kreativitas kita dengan menggambar di atas kedua pola. Kalian terserah ya mau menggambar apa. Setelah itu kita siapkan selotip dan kita gunting selotipnya, lalu diletakkan di sini. Setelah itu, yang satunya lagi kita lem menggunakan lem. Kan terserah mau menggunakan lem apa ya teman-teman, tapi di sini kami menggunakan lem uhu. Setelah itu kita tempel di sini.
Nah, seperti ini adik-adik. Nanti ini akan diberikan ke orang-orang yang kita kasihi seperti papa, mama, adik, dan kakak. Sudah ya adik-adik, terima kasih. Selamat mengerjakan.